Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu sehat selalu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai getaran harmonis. Nah, tujuan kita mempelajari getaran harmonis yang pertama, kita akan dapat menyebutkan apa itu definisi getaran harmonis. Nah, yang kedua, kita akan dapat menyebutkan syarat getaran harmonis itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita akan dapat menghitung simpangan dari partikel. Kemudian, yang keempat, kita akan dapat menentukan persamaan dan menghitung kecepatan partikel itu sendiri. Yang kelima, kita juga akan dapat menghitung dan menentukan persamaan dari percepatan. Nah, sebenarnya masih banyak tujuan dari kita mempelajari getaran harmonis. Namun pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai 5 tujuan itu tersebut. Oke. Untuk yang pertama, alangkah baiknya kita mengingat materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, di situ kita telah mempelajari adanya tumbukan tak lenting, tumbukan lenting sempurna, maupun tumbukan yang lenting. Oke. Kalian ada yang pernah naik ayunan? Mungkin ada di taman kota, mungkin ada waktu kalian masih zaman kalian TK. Ya, kenapa ayunan itu bergerak dari sini ke sini, terus ke sini lagi, ke sini lagi. Nah, itulah salah satu contoh dari getaran harmonis. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari getaran harmonis itu sendiri. Getaran harmonis itu adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan dan mempunyai simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai syarat benda itu melakukan getaran harmonis. Yang pertama, dari definisi ini kita akan mendapatkan beberapa syarat, yaitu gerakannya itu bolak-balik. Nah, yang pertama, gerakannya bolak-balik. Oke, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah jika dia adalah gerak harmonis, maka dia akan berlangsung secara periodik. Nah, yang ketiga tadi kita sudah sebutkan dalam definisi bahwa yang ketiga itu melalui titik kesetimbangan. Nah, getaran harmonis salah satu syaratnya adalah melalui titik kesetimbangan. Kemudian yang keempat adalah gaya ataupun percepatan yang bekerja pada benda itu tuh sebanding dengan besar simpangan benda itu sendiri. Gaya sebanding dengan simpangan. Oke, kemudian kalau dia melalui titik kesetimbangan, pastinya getaran harmonis juga dia mempunyai titik kesetimbangan. Nah, kemudian setelah ini kita akan
melihat beberapa video simulasi. Nah, dari video tersebut, Ibu harap kalian mengamati videonya, kemudian kalian menuliskan hasil pengamatan kalian dari video tersebut. Pada video ini, kita akan mengamati bagaimana getaran harmonis pada kasus pegas. Saat benda itu dilepaskan, maka benda itu akan bergerak bolak-balik dan berlangsung secara periodik, dan dia mempunyai titik kesetimbangan. Nah, saat kita akan menarik benda itu lebih jauh, maka benda itu tetap akan bergerak harmonis. Dia tetap akan bolak-balik dan berlangsung secara periodik. Dan dia juga akan mencapai titik kesetimbangan. Pada video yang kedua ini, kita akan mengamati bagaimana getaran harmonis yang terjadi pada bandul. Saat bandul itu ditarik, maka benda yang digantungkan pada tali itu akan bergerak bolak-balik. Misalnya kita kasih titik A, titik B, dan titik C. Awal mulanya benda itu ada di A, kemudian ke B, ke C, ke B lagi ke A, ke B, ke C, ke B, ke A, ke B, ke C. Nah, gerakan yang dialami oleh benda berlangsung secara periodik. Kita tahu titik kesetimbangannya pasti akan ada di B. Nah, setelah kita mengamati video tersebut, kita akan membahas mengenai persamaan GHS. Nah, dari persamaan GHS ini nanti kita akan dapat mengetahui cara menghitung simpangan. Nah, simpangan itu sendiri disimbolkan dengan XT, di mana XT dalam getaran harmonis mendapatkan XT sama dengan A sin omega T. Nah, dari persamaan simpangan ini kita akan dapat mencari persamaan untuk kecepatan. Kecepatan sendiri itu turunan pertama dari XT. Jadi kita tuliskan dx per dt sama dengan, nah, turunan pertama dari X. Oke. Kita tahu XT adalah A sin omega T. Jadi turunan pertamanya adalah omega A. Turunan pertama sin adalah cos omega T. Nah, kemudian dari persamaan kecepatan dan persamaan simpangan, kita akan dapat menuliskan persamaan untuk percepatan. Turunan pertama dari V atau juga turunan kedua dari X. Nah, turunan kedua dari X akan kita dapatkan min omega kuadrat A sin omega T. Oke. Nah, kita tahu A sin omega T adalah persamaan dari simpangan. Jadi, untuk percepatan kita tuliskan A sama dengan min omega kuadrat dikalikan X. Oke, sampai sini sudah paham? Ibu rasa kalian sudah paham ya. Kemudian A adalah turunan kedua dari X. Kita dapat tuliskan
D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat X. Ya. Oke, dari sini kita dapat pindahkan ruas kanan ke ruas kiri agar yang kanan kita jadikan 0. Nah, jadi kita dapatkan turunan kedua dari X terhadap waktu ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini sendiri, ini merupakan persamaan GHS. Oke, sampai sini sudah paham? Setelah membahas mengenai persamaan GHS, kita akan membahas kasus getaran harmonis pada pegas. Nah, misalkan kita punya kasus pegas. Ini adalah pegas. Kemudian ini adalah beban. Misalnya, kita tarik beban yang tergantung pada pegas tersebut. Kita tarik sejauh X. Maka kalau kita lepaskan, pegas itu akan bergetar. Oke. Nah, ini misalnya setelah kita tarik. Nah, dalam memahami getaran sederhana, kita perlu tahu gaya apa yang bekerja sebagai gaya pemulih. Nah, gaya pemulih itu sendiri kita lambangkan dengan Fp. Fp sama dengan min konstanta pegas dikalikan perpindahan dari sini ke sini. Kenapa min? Karena gaya pemulih itu berkebalikan dari gaya yang kita lakukan. Misalnya kita tarik ke sini, gaya pemulihnya akan ke sana. Oke. Kemudian kita ingat-ingat lagi bahwa percepatan getaran harmonis adalah percepatan untuk getaran harmonis sederhana sama dengan min omega kuadrat dikalikan X. Oke, kemudian bagaimana cara kita mencari omega itu sendiri? Kita punya persamaan bahwa sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Nah, kita tahu sigma Fx itu sendiri adalah gaya pemulihnya. Jadi di sini kita tuliskan Fp sama dengan M dikali A-nya. Kita tetap tulis A dulu. Nah, Fp di sini kita ganti dengan min Kx. Min Kx sama dengan M tetap M. Sedangkan untuk A-nya kita ganti dengan min omega kuadrat X. Kali min omega kuadrat X. Oke. Nah, dari sini ada yang bisa dicoret? Tentu ada. Saya pakai spidol merah. Nah, negatif di sini, kita coret. Kemudian ada lagi X, kita coret dengan X. Oke. Itu saja yang bisa dicoret. Nah, kita akan dapatkan bahwa K sama dengan M omega kuadrat. Nah, dari sini kalau kita pindah ruaskan omega ke kiri sama dengan K tetap di atas, M-nya di bawah.
seperti persamaan matematika biasa ya. Kemudian omega akan menjadi akar dari K per M. Oke, kita dapatkan omega adalah akar dari K per M. Oke, kemudian kita akan mencari berapa frekuensinya. Omega di sini adalah 2πf. Nah, 2πf sama dengan akar K per M. Dari sini kita akan mendapatkan F itu sendiri. F sama dengan 1/2pi akar K per M. Nah, setelah kita tahu frekuensinya, kita juga pasti akan tahu berapa periodenya. Nah, pada materi gerak melingkar, pasti kalian sudah mengetahui bahwa frekuensi sama dengan 1/periode, ya kan? Nah, kalau kita akan mencari periodenya, periode kita lambangkan dengan T, ya. T sama dengan 1/frekuensi. Betul? Oke, 1/frekuensi. Jadi kalau kita balik fungsi ini, jadi 2p akar M per K. Jadi periode, frekuensi, dan juga kecepatan sudutnya kita bisa cari melalui rumus ini. Untuk periodenya 2pi akar M per K, frekuensinya 1/2pi akar K per M, sedangkan untuk omeganya adalah akar K per M. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas kasus getaran harmonis pada bandul. Nah, misalnya ini adalah beban dan ini adalah tali. Nah, jika beban itu digantungkan pada tali, maka ketika beban itu ditarik ke sini, seperti ayunan ya. Kalau ayunannya ditarik ke sini, dia pasti akan ke sini. Misalnya ke posisi A akan ke B, B selanjutnya ke C, selanjutnya ke B lagi, kemudian ke A lagi. Oke, nah di sini jika sudut simpangan kecil, maka tentukan frekuensi dan periodenya. Jadi kita akan mencari berapa frekuensi dan periode. Nah, oke. Nah, karena tetanya kecil, maka simpangannya akan mendekati 0, kan? Jadi misalnya ini kita buat ke segitiga ya. Oke, misalnya tetanya ada di sini, kemudian di sini ada L seperti gambar ini, kemudian yang di sini ada X. Nah, kalau kita mau cari sin theta berapa coba? Ya, sin theta adalah depan per miring. Oke, jadi sin tetanya sama dengan depannya adalah X per L. Oke. Kemudian dari sini kita akan dapat FP
Tadi sudah kita bahas pada materi kasus pada pegas, Fp adalah gaya pemulih ya. Jadi kalau kita tarik ke sini, gaya pemulihnya akan berlawanan dengan gaya yang kita buat. Gaya pemulihnya akan ke sini. Jadi gaya pemulih itu sendiri akan menjadi Mg sin theta, tapi dia minus. Kenapa minus? Karena tadi berkebalikan dengan gaya yang kita buat. Jadi Fp sama dengan min Mg sin theta. Nah, dari sini kita akan mendapatkan Fp sama dengan min Mg sin theta, kita masukkan X per L. Setelah mendapatkan gaya pemulih, kita akan mencari omeganya. Nah, Fp sama dengan sigma Fx sama dengan M dikalikan A. A-nya tentu saja A dari GHS. Pada kasus bandul, sigma Fx kita masukkan Fp-nya adalah min Mgx per L. Min Mgx per L. Oke, kemudian kita masukkan M-nya tetap M, sama seperti tadi. A-nya kita masukkan, A adalah min omega kuadrat X. Oke, kita coret yang perlu dicoret ya. Negatif dengan negatif dicoret. Kemudian apalagi yang perlu kita coret? Ya, X-nya kita coret lagi. X kita coret. Kemudian oh iya, M-nya kita coret juga karena sama-sama kanan dan kiri ada M-nya. Nah, kita akan mendapatkan G per L sama dengan omega kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya di kasus pada bandul, omeganya menjadi akar G per L. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut bagaimana caranya mencari F. Omega di sini kita tuliskan sebagai 2πf. 2πf sama dengan akar G per L. Nah, dari sini kita tentu akan mendapatkan frekuensinya kan? Nah, frekuensinya sama dengan 1/2pi akar G per L. Oke, nah dari frekuensi kita akan mendapatkan periode. Periode seperti tadi sudah saya jelaskan, periode itu 1/f ya. T atau periode sama dengan 1/f. Berapa 1/f? 1/f sama dengan 2pi akar L per G. Jadi, dari sini kita dapatkan apa saja? Omega. Omega adalah akar G per L. Sedangkan untuk frekuensinya 1/2pi akar G per L. Untuk periodenya 2pi akar L per G. Sampai sini sudah paham? Setelah kita membahas mengenai getaran harmonis, kita akan mencoba salah satu contoh soalnya. Oke. Nah, di sini disebutkan suatu benda bermasa 0,1 kg melakukan gerak harmonik dengan amplitudo 10 mm. 10 mm berarti berapa meter? Nanti kita bahas ya. Dan periode pi per 2 sekon. Hitung kecepatan maksimum. Oke. Nah, pertamanya kita akan menuliskan diketahui.
diketahui. Apa saja yang diketahui? Massa dari benda itu, massa sama dengan 0,1 kg. Kemudian apa lagi yang diketahui? Ya, amplitudenya. Amplitudenya 10 mm. 10 mm itu berapa meter? 10 mm sama dengan 10 pangkat min 2. Ya kan? Meter. Oke, lanjut. Apalagi yang diketahui? Periodenya. Periodenya adalah pi/2 sekon. Periode sama dengan pi/2 sekon. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan maksimum. Ya, bagaimana cara mencari kecepatan maksimum? Jawab. Kecepatan maksimum sama dengan A dikalikan omega. Oke. Nah, omega sendiri itu kita tahu bahwa omega sama dengan 2pi/t. Ya kan? Jadi di sini kita dapatkan A dikalikan 2pi/t. Berapa A-nya, berapa T-nya? Kita sudah ketahui ya. Jadi A-nya adalah 10 pangkat min 2. Terus dikalikan 2pi per T-nya pi/2. Pi/2. Di sini ada yang bisa kita coret ya. Oke. Kita coret pi dengan pi. Ya. Jadi tinggal 4 dikalikan 10 pangkat min 2. Ya, jadi kecepatan maksimumnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Satuannya jangan lupa, satuannya adalah meter per sekon. Oke, sampai sini paham? Kalau nanti Ibu kasih contoh soal yang lain, kalian bisa mengerjakan ya. Nah, setelah kita memahami mengenai materi getaran harmonis dengan contoh soalnya, kita akan melihat ini adalah alat peraga yang sudah Ibu buat, yaitu berupa bandul. Tapi bandul buatan Ibu ya, mungkin kurang rapi, maaf ya. Nah, kita akan mencoba bagaimana bandul itu bekerja. Nah, misalnya tadi seperti waktu materi di bandul, misalnya Ibu tarik ke sini, bandul itu akan ke B, kemudian ke C. Ya, kita buktikan. Kemudian bandul itu akan mencapai titik kesetimbangan, di mana dia akan berhenti pada titik kesetimbangan. Ya, oke, Ibu ulang lagi. Ketika Ibu tarik bandul itu ke sini, maka dia akan mempunyai gaya pemulih. Gaya pemulihnya itu ke sana, ya. Gaya pemulihnya ke sana, terus waktu di sini gaya pemulihnya ke sini, gitu kan? Seperti pada video yang Ibu sajikan tadi. Nah, setelah kita mempelajari banyak hal tentang getaran harmonis, kita akan membuat suatu kesimpulan. Mungkin ada yang bisa membuat kesimpulannya? Gampang kan? Getaran harmonis tadi apa definisinya? Definisi getaran harmonis. Getaran harmonis merupakan gerak bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Ya. Kemudian apa sih syaratnya biar benda itu dikatakan bergerak getaran harmonis?
melakukan getaran harmonis? Apa saja? Ya, yang pertama, dia itu pasti arahnya bolak-balik seperti ini, kan? Dia arahnya bolak-balik, kan? Oke, yang kedua, dia itu berlangsung secara periodik. Yang ketiga, dia itu mempunyai titik setimbangan, kan? Dia setimbang dan dia diam di sini, kan? Oke, yang keempat, gaya atau percepatan yang bekerja pada benda sebanding dengan besar simpangan yang ada pada benda tersebut. Oke, mungkin kesimpulannya itu saja. Kemudian ibu punya beberapa tugas rumah untuk kalian. Nanti ibu kasih linknya di bawah ya. Dan kalian kerjakan sebisa kalian. Jangan lupa belajar fisika, semangat belajar fisikanya. Oke. Oh iya, jangan lupa pelajari materi pelajaran yang selanjutnya. Coba tebak apa pelajaran selanjutnya? Ya, mungkin sampai sini dulu pembelajaran mengenai getaran harmonis. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All we need is somebody to lean on.